Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami dapat terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak yang ambil bagian dalam acara sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan berkati juga acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk memulai ibadah di hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan amin. Wah Kak, sekarang udah di minggu terakhir bulan Januari loh Kak. Ya betul banget Kak. Besok kita udah masuk Februari loh. Iya, gimana nih adik-adik masih ikut pada sekolah minggu tidak? Pastinya itu dong Kak. Masih semangat gak ya Kak mereka ya? Antusias banget adik-adik yang di rumah. Ya. Oh ya Kak, kita juga jangan lupa menerapkan protokol 3M Kak. Apa? Pertama, jangan lupa ya adik-adik kita harus sering pakai masker, rajin pakai masker. Kalau keluar-keluar ya adik-adik, jangan lupa juga cuci tangan. Terus jaga jarak adik-adik di rumah makan nih, jaga jarak. Betul banget. Terus apa lagi Kak? Nih walaupun kita udah sering ingetin ya adik-adik, tapi adik-adik memang harus makan makanan yang bergizi kayak buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan jangan lupa juga makan vitamin. Benar kan Kak? Benar Kak. Oh ya. Benar banget itu Kak. Ya. Terus adik-adik, kayaknya sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan dulu lah ya alat-alat tulisnya. Oh ya, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kali ya, supaya adik-adik di rumah lupa. Oh, boleh ya. Oke, adik-adik perkenalkan nama kakak, Kak Emi. Hai Kak Emi. Hai. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Joy. Hai Kak Joy. Ya, dan saya Kak Mei. Hai Kak Emi. Wah, adik-adik belum pasti udah kenal nih Kak. Iya. Terus kita juga ditemani sama musik-musik kita loh Kak. Drum kita Kak Tia. Dan sekarang
siapa? Siapa tuh? pastinya. Adik-adik semangat ya. Jangan lepas fokus ya adik-adik. Urusannya. Naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Aduh selangkah naik kereta, kereta kecil buatan Ciplus. Supirnya naik kereta, kereta kecil buatan Ciplus. Supirnya tak bisa jalannya tutup-tutup, menuju ke neraka. Naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, menuju ke surga. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan Ciplus. Supirnya tak bisa duduk, jalannya tutup-tutup, menuju ke neraka. Supirnya tak bisa duduk, jalannya tutup-tutup, menuju ke neraka. Adik-adik pastinya mau ke surga dong ya. Berarti Amin. ikut keretanya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, masih semangat? Antusias. Antusias? Semangat. Haleluya. Oke Kak, lanjut lagu ketiga. Oke adik-adik, kita angkat pujian Aku Bahagia. Aku
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati yang terbaik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Bapakku datang padamu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Pada hari ini
dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik, bertemu lagi bersama saya Kak Ana. Hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita cerita tentang firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira adik-adik ada yang ingat nggak kita sudah ibadah online ini berapa bulan ya? Udah berapa lama ya? Iya adik-adik, tidak terasa kita sekarang kan di minggu terakhir di bulan Januari 2021. Berarti kita sudah 10 bulan kita ibadah di rumah adik-adik. Sudah 39 kali minggu, 39 kali ibadah kita ibadah online. Nah, luar biasa kan adik-adik? Itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi adik-adik, sekalipun kita masih tetap ibadah online, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Harus semangat dong. Ya, biar adik-adik di rumah sekalipun masih ibadah secara online, tapi adik-adik masih bisa melihat teman-temannya nanti lewat ibadah ini. Bahkan kita bisa tetap belajar Alkitab sekalipun di rumah. Dan kita terus berdoa semoga nanti kedepannya kita bisa segera ibadah bersama-sama di gereja seperti dulu lagi. Nah, adik-adik, ternyata selama kita ibadah di rumah, kita sudah ibadah selama 39 kali dan kita sudah mendapatkan 37 ayat hafalan. Wow, luar biasa ya, 37 loh. Wow, kalian hebat, kalian keren. Tidak terasa. Nah, oleh karena itu adik-adik, seperti biasa, harusnya kita bulan Desember kemarin kita ada evaluasi tahunan untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita terima. Tetapi karena keadaan seperti ini, nanti akan diadakan evaluasi untuk tahun ini di bulan Februari. Untuk waktu lebih tepatnya nanti akan diumumkan kembali oleh kakak sekolah minggu. Jadi adik-adik yang di rumah siap-siap belajar kembali ya, diingat-ingat lagi ayat hafalannya, pelajaran yang sudah didapat, biar nanti pada saat evaluasi adik-adik bisa mengisinya ya. Adik-adik gak usah takut, gampang kok, semua sudah dipelajari. Oke? Jadi nanti evaluasinya akan dilakukan secara online dan kedepannya nanti bagaimana mengisinya nanti akan disampaikan, akan diumumkan oleh kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, semangat ya. Oke, kita akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kakak ingat satu ayat hafalan yang terakhir ke anak kasih waktu itu kita bercerita tentang Maria dan Marta, mengambil bagian yang terbaik. Kalau adik-adik masih ingat ayat hafalannya ada di Lukas 10 ayat 39b. Ayo, adik-adik masih ingat kan? Oke, kalau adik-adik masih ingat, ayo bersama-sama dengan Kak Ana di sini menyebutkannya ya. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 39b. Beginilah firman Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali lagi ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Oke, amin. Nah, adik-adik, saat ini juga kita mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Maksudnya saat ini kita duduk dengan diam, fokus untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mantap adik-adik, bagus. Nah, kita akan lanjutkan ya. Ayo duduk yang rapi, duduk yang tenang ya, karena cerita hari ini sangat-sangat seru. Oke, hari ini kakak bercerita tentang kepahlawanan. Buka dulu Alkitabnya sebelum kita mulai. Ayo kita buka buku Alkitabnya. Adik-adik udah siapkan dari tadi kan? Buka Alkitabnya di Zefanya pasal 3 ayat 17. Di Zefanya pasal 3 ayatnya yang ke-17. Adik-adik tahu Zefanya di kitab Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Iya, pintar, Perjanjian Lama. Sudah ketemu? Kita baca secara bersama-sama. Zefanya 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Sekali lagi adik-adik, ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Nah, adik-adik lihat di situ ada kata sebagai pahlawan. Nah, tema hari ini adalah tentang kepahlawanan. Jesus is my superhero. Itu temanya hari ini. Berbicara tentang kepahlawanan. Pahlawan itu kalau adik-adik tahu, pahlawan itu adalah seorang yang rela berkorban buat orang lain. Itu adalah kepahlawanan adik-adik. Nah, soal kepahlawanan, adik-adik yang di rumah pasti pernah menonton serial TV yang superhero. Kira-kira cerita TV aja apa aja yang membuat adik-adik merasa wow, ini superhero kebanggaanku nih. Seperti film Superman. Ayo adik-adik, siapa yang suka nonton film Superman? Tunjuk tangannya. Atau film Iron Man. Wow. Atau Captain America? Apalagi? Atau apalagi? Spider-Man, Wonder Woman, Hulk, Thor, banyak sekali. Pokoknya di serial TV banyak sekali cerita tentang kepahlawanan. Atau yang sering kakak lihat Ipin Upin di rumah nonton itu, atau Siva yang pintar main sepeda, ya kan? Masih banyak lagi serial TV. Atau Power Ranger, wow. Apalagi Ultraman, gitu. Atau siapa tuh yang badannya kekar? Itu tadi Captain America ya. Nah, adik-adik, semua serial TV itu apa yang tadi kakak sebutin itu adalah tentang kepahlawanan, tentang superhero. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik yang mana yang adik-adik suka di antara yang telah kakak sebutin? Ada kan? Pasti ada lah salah satunya. Adik-adik kalau suka bisa-bisa di rumah adik-adik punya gambarnya. Contohnya nih gambar Spider-Man. Adik-adik kan suka ini sama Spider-Man. Bajunya baju Spider-Man. Atau bajunya baju Captain America. Atau bajunya baju Batman. Ya kan? Manusia kelelawar. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Ternyata semua cerita yang semua superhero yang tadi kakak sebutkan itu adalah tidak nyata. Itu cuma cerita yang dibuat untuk menghibur adik-adik yang di rumah, menghibur anak-anak. Itu semua tidak benar, itu cuma cerita. Mana ada orang yang terbang, mana ada anak kecil cuma pakai sepeda bisa ngelawan perampok. Itu tidak benar. Tetapi itu hanya acara untuk menghibur anak-anak di rumah. Tapi adik-adik tahu nggak cerita superhero yang ternyata beneran? Mau tahu nggak? Mau tahu? Ayo kita lanjutkan. Adik-adik punya Alkitab? Di dalam Alkitab kita ini banyak sekali cerita tentang superhero. Banyak sekali cerita tentang pahlawan. Nah, kakak kasih clue-nya nih ya, nanti adik-adik tebak. Yang pertama, dia seorang laki-laki. Dia kalau pergi-pergi selalu berdua. Dan dia mempunyai senjata yaitu tongkat. Nah, kira-kira siapa? Ya, kakak kasih clue lagi yang lebih jelas. Bapak ini dia memberikan 10 tulah kepada Raja Firaun. Kira-kira adik sudah tahu, adik-adik sudah tahu siapa dia? Betul sekali, betul. Dia adalah Bapak Musa. Bapak Musa adalah seorang pahlawan pada bangsa Israel, yang mana pada saat itu dengan
kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, laut bisa dibelah menjadi dua. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju Kanaan, mereka sampai di pinggir sungai, di pinggir pantai, dan mereka tidak bisa lewat, adik-adik. Nah, tiba-tiba Bapak Musa diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, akhirnya lautnya terbelah dan bangsa Israel boleh lewat. Wow, hebat kan adik-adik? Iya. Kalau tadi di superhero yang adik-adik sering lihat di TV punya senjata pedang atau punya senjata palu, kalau Bapak Musa punya senjata itu tongkat. Nah, ada lagi superhero di dalam Alkitab, masih ada lagi. Kakak kasih clue lagi, nanti adik-adik di rumah tebak ya. Dia seorang anak muda, masih muda. Senjatanya adalah ketapel. Adik-adik tahu ketapel? Nah, adik-adik pasti sudah tahu. Kira-kira siapa dia? Dia bisa mengalahkan raksasa yang gede, tinggi. Nah, adik-adik jangan pikir yang bisa menjadi superhero itu hanya yang badannya gede, badannya kekar, yang badannya tinggi, yang badannya ototnya gede. Enggak. Di dalam cerita Alkitab ada juga yang badannya kecil, masih muda. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, betul sekali, dia adalah Daud. Nah, adik-adik tahu Daud bisa mengalahkan seorang Goliat yang tinggi besar. Itu kenapa? Karena Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Nah, satu lagi contohnya. Siapa lagi yang menjadi superhero, yang menjadi pahlawan di dalam Alkitab? Ayo, kakak kasih clue lagi. Yang ketiga, dia seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia bisa merobohkan tembok. Ayo, adik-adik tahu tembok yang kayak gini? Nah, itu kan keras. Dirobohkannya bukan pakai itu loh adik-adik, bukan pakai palu, apa linggis buat menghancurkan tembok, bukan. Atau beko, enggak, dia enggak pakai itu. Tapi hanya lewat pujian. Pada saat itu Yosua dan bangsa Israel mengelilingi benteng Yerikho sambil menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pada saat itu tembok yang kokoh itu akhirnya roboh. Wow, luar biasa kan? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Kalau tadi adik-adik lihat dari superhero yang adik-adik lihat di TV kayak Batman, kayak Spider-Man, kayak apa lagi? Thor, Hulk, mereka kan punya kekuatan. Nah, contohnya kayak Spider-Man itu dia punya kekuatan setelah Peter itu digigit oleh seekor laba-laba. Jadi dia menjadi punya kekuatan laba-laba. Nah, kan? Adik-adik coba dulu. Nah, kan? Nah, adik-adik, kalau tadi dari cerita Spider-Man itu mereka punya kekuatan dari mungkin dia punya ilmu kebal, bisa terbang, bisa loncat-loncat tinggi. Kalau cerita di Alkitab ini mereka punya kekuatan berasal daripada Tuhan. Jadi mereka punya kuasa diberikan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang telah tadi kakak ceritakan itu. Jadi berarti di atas kalau Musa aja udah dikatakan seorang pahlawan, berarti ada lagi yang di atasnya, superhero, lebih lagi dari Musa. Itu ada satu nama, namanya Tuhan Yesus. Betul. Musa, Daud, Yosua, dan banyak lagi, ada lagi nanti Ratu Esther, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang ada dalam Alkitab. Semuanya itu dapat kuasa, dapat kekuatan dikasih dari Tuhan. Nah, berarti pahlawan sesungguhnya siapa adik-adik? Pahlawan sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hari ini kita temanya adalah Yesus pahlawanku. Ayo sebutkan bersama, katakan bersama dengan Kak Ana di sini. Jesus is my
is my superhero. Yes. Kenapa adik-adik dibilang Yesus adalah pahlawan? Karena kita tadi sudah baca di Zefanya 3 ayat 17 dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan itu dia bisa menjadi seorang penolong bagi kita. Pada saat kita lemah, pada saat kita sedih, Tuhan Yesus bisa menjadi seorang penghibur. Pada saat kita susah, pada saat kita sakit, Tuhan Yesus bisa menjadi seorang penyembuh, menjadi seorang dokter buat kita. Dan yang paling penting adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah seorang juru selamat. Adik-adik tahu juru selamat apa? Juru selamat itu adalah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa sehingga manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Kayak pujian kita yang kemarin di Natalan kan, Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Ya, Tuhan Yesus itu berasal dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik tahu, pas adik-adik merasa sedih atau pas adik-adik lagi merasa susah, ada satu nama yang bisa menolong adik-adik. Ada satu nama yang bisa memberikan kita kekuatan, yaitu nama Yesus. Adik-adik coba perhatikan, seandainya di rumah nih adik-adik mau mengambil sesuatu barang yang berada di atas lemari, contohnya di atas lemari kan tinggi, karena adik-adik masih kecil otomatis adik-adik tidak bisa mengambil barang yang di atas lemari. Jadi adik-adik berpikir, siapa nih yang bisa nolong saya nih? Siapa nih yang bisa bantu saya buat ngambil barang di atas lemari? Pasti adik-adik udah tahu kan? Harus orang yang lebih kuat, harus orang yang lebih besar daripada adik-adik. Jadi adik-adik bisa minta tolong kepada papa, mama. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat kita lagi sedih, pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi sakit, kita harus ingat ada satu nama yang bisa menolong kita. Yang menolong itu berarti kuat, dia lebih kuat dari kita, dia lebih hebat dari kita, yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita. Ada satu nama, yaitu siapa? Yes, nama Yesus, Tuhan Yesus. Itu yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Jadi adik-adik gak perlu lagi khawatir, gak perlu lagi takut gelap mungkin. Kalau takut gelap, adik-adik ingat, aku takut, aku ingat ada Tuhan Yesus bersama dengan aku. Jadi adik-adik jadi berani gitu. Atau mungkin adik-adik pas lagi ini kan lagi belajar online, aku takut nanti gimana kalau nilaiku jelek. Wes, jangan khawatir karena ada Tuhan Yesus. Adik-adik rajin belajar dan berdoa dan Tuhan Yesus tolong adik-adik. Tapi dari semuanya itu, dari semua yang ada pahlawan di dunia ini, yang paling superhero itu adalah Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu bisa kita lakukan asal kita bersama dengan Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Nah, untuk hari ini firman Tuhan sampai di sini, dan kakak punya ayat hafalan buat adik-adik yang telah kita baca tadi, yaitu di Zefanya 3 ayat 17a. 17a hanya doang ya. Kita baca bersama-sama, itu Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi, Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Amin. Adik-adik nanti bisa kirimkan ayat hafalannya di grup GB Eklesia paling lama hari Rabu jam 9 malam. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak ada satu pujian buat adik-adik. Nanti pujian ini adik-adik nyanyikan kembali sebagai kesaksian kalian dan videokan, kirim ke grup GB Eklesia. Nyanyikan dengan sekreatif mungkin ya. Videonya kakak tunggu. Oke adik-adik, ikutin gerakan kakak ya.
Bapak untuk firman yang telah disampaikan oleh Bang Robert Bapak. Tuhan biarlah firman ini Bapak dapat menjadi terang bagi adik-adik sekalian Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan biarlah Kau selalu berkati adik-adik Bapak yang sedang belajar di rumah Bapak, belajar online. Tuhan Kau selalu berkati, Kau bimbing Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapak. Kami tahu Bapak, bangsa ini masih diikuti oleh penyakit virus corona Bapak. Tuhan Kau yang berkati Bapak, Tuhan Kau pulihkan Bapak negara ini Bapak dari segala virus corona Bapak, dan Tuhan lindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa ikuti lagi minggu depan dari jam 8 hingga selesai. Dan juga adik-adik, tetap ya mengirimkan ayat hafalan di grup GB Eklesia paling lambat hari Rabu. Dan juga untuk adik-adik yang ingin menyebarkan sebuah pujian, kesaksian, atau apapun bentuknya, boleh adik-adik dikirimkan di grup GB Eklesia, dan format videonya miliknya adik-adik seperti ini, horizontal. Oke. Ya, untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari, kami dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang tiba saatnya untuk kita menyaksikan adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Ini dia. Hari ini aku minta hafalan yaitu Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini kami menyaksikan ayat hafalan dari Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. 136 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Nathaniel Fanabeles Dokter. Shalom kakak Kaminggo, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Yosafat, yaitu
Mazmur 136 ayat 1. Inilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kita kasih setia. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karata Fredila Fedora Siltar. Shalom Kasminggu, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kak Ios. Ayat hafalannya adalah Mazmur 134 ayat 1. Bila firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you, give you all. Salam teman-teman, salam Kasminggu, dan salam semuanya. Saya Mika, saya Gio. Kami akan menyaksikan ayat hafalan dari kami. Ayat hafalannya di Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeay! Terima kasih. Semangat. Shalom, aku membacakan ayat hafalan dari Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini aku met hafalan dari Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih. Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih. Hafalan Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebablah baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Shalom teman-teman, shalom kakak sekolah minggu. Hari ini Kisha akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Tion. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan dari Mazmur 136 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Shalom, beginilah firman Tuhan. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.